Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Quranpedia 6. Surah Al-An'am, The Cattle. Surah Al-An'am, Arab, Al-An'am. Al-An'am, harfiah, berarti binatang ternak, adalah surah ke-6 dalam Mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri atas 165 ayat dan termasuk pada golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayat surah ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dinamakan Al-An'am, binatang ternak, karena di dalamnya disebut kata an'am dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrik, yang menurut mereka, binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dalam surah ini juga dikemukakan hukum berkenaan dengan hewan ternak tersebut. Surah ini memuat tanda-tanda kekuasaan Allah, melawan kesyirikan dan kekufuran, menegakkan tauhid, tanda-tanda pewahyuan, kerasulan, dan hari kebangkitan. Surah ini juga memuat kisah Ibrahim, yang memerintahkan umatnya untuk segera berhenti menyembah berhala dan beralih menyembah Allah saja. Surah ini terdiri dari 165 ayat, 3056 kata, dan 12.726 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 7-8, hisab 13-15 dengan jumlah ruku'nya sebanyak 20. Surah Al-An'am ini turun secara berurutan dalam Quran setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali, Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Surah ini fokus dan membahas secara khusus pada tema-tema seperti tanda-tanda yang jelas dari kerajaan dan kekuatan Allah, menolak politeisme dan ketidakpercayaan, penegakan tauhid, monoteisme murni, wahyu, kenabian, dan kebangkitan. Ini adalah surah Makkiyah, dan diyakini telah terungkap secara keseluruhan selama tahap pertengahan periode Mekah Islam. Hal ini menjelaskan waktu dan latar belakang kontekstual dari wahyu yang diyakini, asbab al-nuzul. Surah ini juga mengabarkan kisah Ibrahim, yang menyerukan orang lain untuk berhenti menyembah benda-benda langit dan berbalik kepada Allah. Kelompok ulama Islam modern dari Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud di Yaman dan Mauritania telah mengeluarkan fatwa yang mengambil interpretasi Ibnu Katsir mengenai ayat ke-61 Al-An'am dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwa malaikat maut memiliki pembantu di antara malaikat yang membantunya mengambil jiwa. Kandungan surah, keyakinan tentang keesaan Allah itulah akhirnya yang menang. Dalil-dalil tentang keesaan Allah, pujian bagi Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Ayat 1-3. Sebab-sebab kekafiran kaum musyrikin dan ancaman terhadap mereka. Kekafiran yang disengaja dari orang-orang kafir Mekah, ayat 4-5. Mereka diancam dengan penghakiman ilahi, ayat 6. Penduduk Mekah sangat tidak percaya, ayat 7. Mengapa malaikat tidak diutus kepada orang kafir, ayat 8-9. Mereka yang menolak para nabi terdahulu dihukum, ayat 10-11. Keagungan Allah dan persaksiannya atas kenabian Muhammad. Mengapa Allah yang benar harus dilayani? Ayat 12-18. Allah adalah saksi antara Muhammad dan orang-orang kafir. Ayat 19. Orang-orang Yahudi mengakui Muhammad sebagai seorang nabi. Ayat 20. Kesaksian kaum musyrikin terhadap dirinya sendiri dan keadaan mereka di hari kiamat. Penyembah berhala pada hari penghakiman, kondisi mereka, ayat 21-23. Para penyembah berhala yang mengejek ditegur dan diancam, ayat 24-29. Keadaan orang beriman dan orang kafir setelah meninggal, ayat 30-31. Orang-orang yang tidak percaya menjadikan Allah sebagai pendusta, ayat 31-32. Firman Allah yang membesarkan hati Nabi Muhammad. Firman dan tujuan Allah tidak berubah. Ayat 33. Mukjizat yang tidak berguna untuk meyakinkan orang kafir. Ayat 34. Allah akan membangkitkan orang mati. Ayat 35. Mengapa Allah tidak mengabulkan tanda-tanda yang diminta oleh orang-orang kafir? Ayat 36. Hewan dan burung yang akan diadili.
ayat 37. Kesempurnaan ilmu Allah dan bukti-bukti kekuasaannya. Orang kafir tuli dan bisu, ayat 38. Para penyembah berhala akan berseru kepada Allah dalam kesusahan mereka, ayat 39-40. Penderitaan dan kemakmuran tidak berarti bagi orang kafir, ayat 41-44. Allah adalah satu-satunya penolong dalam kesulitan, ayat 45. Orang-orang yang tidak percaya, jika tidak bertobat, pasti akan binasa, ayat 46-48. Muhammad tidak mengetahui rahasia Allah, ayat 49. Tuntunan-tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Tidak akan ada perantara pada hari penghakiman, ayat 50. Motif orang-orang muslim yang mengaku tidak mau diadili, ayat 51-54. Muhammad menolak usulan para penyembah berhala, ayat 55-57. Allah adalah penguasa yang maha tahu dan berdaulat, ayat 58-61. Allah sang pembebas yang maha kuasa, ayat 62-64. Muhammad didakwa melakukan penipuan, ayat 65. Orang-orang kafir pasti akan dihukum, ayat 66. Para pengejek yang harus dihindari oleh umat Islam, ayat 67-69. Hukuman bagi orang-orang musyrik itu pasti dan mengerikan, ayat 70-71. Umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah saja, ayat 72-74. Cara Ibrahim memimpin kaumnya kepada agama Tauhid. Kesaksian Ibrahim, Abraham, terhadap penyembahan berhala, ayat 75-84. Mereka yang telah diberi kitab, hikmah, dan kenabian. Para nabi yang menggantikan Ibrahim, Abraham, ayat 85-91. Orang-orang Yahudi yang kafir di Madinah mencela, ayat 92. Kebenaran wahyu, akibat berbuat dusta terhadap Allah dan larangan memaki berhala. Al-Quran membenarkan kitab suci terdahulu, ayat 93. Nasib orang-orang yang memalsukan kitab suci, ayat 94. Orang-orang penyembah berhala yang ditinggalkan oleh Tuhan-Tuhan mereka pada hari penghakiman, ayat 95. Rabb al-Alamin, Tuhan yang sejati, ayat 96-100. Allah tidak memiliki keturunan, ayat 101-103. Nikmat Allah dalam menurunkan Al-Quran, ayat 104-105. Perintah untuk meninggalkan Mekah, ayat 106-108. Muhammad tidak diizinkan melakukan mukjizat, ayat 109. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad. Penduduk Mekah telah jatuh ke dalam kekufuran, ayat 110-113. Muhammad sang Nabi Allah, ayat 114. Arah umat Islam dan penyembah berhala saling bertentangan, ayat 115-117. Hukum daging yang diizinkan dan dilarang, ayat 118-121. Pemimpin rakyat yang jahat, perilaku dan hukuman, ayat 122-125. Kebahagiaan orang beriman, ayat 126-127. Ancaman Allah terhadap manusia dan jin yang tidak percaya, ayat 128-130. Derajat seseorang seimbang dengan amalnya. Allah selalu memperingatkan manusia sebelum menghukum penyembahan berhala, ayat 131. Hadiah dan hukuman sesuai dengan perbuatan, ayat 132-133. Hukuman bagi orang kafir sudah pasti, ayat 134. Orang-orang musyrik Mekah dicela, ayat 135-136. Peraturan-peraturan yang dibuat-buat oleh kaum musyrikin dan pimpinan Allah terhadap kaum muslimin. Terbongkarnya kebiasaan buruk suku Quraisy, ayat 137-139. Orang-orang musyrik Mekah mengancam, ayat 140. Buah pohon untuk dimakan, ayat 141. Kontroversi antara kaum Quraisy dan Muhammad mengenai daging terlarang yang disebutkan,
ayat 142-144. Hukum tentang daging yang diharamkan telah ditegaskan, ayat 145. Hukum Yahudi tentang daging terlarang, ayat 146. Allah akan menghukum orang-orang yang menuduh para nabi melakukan penipuan, ayat 147. Orang-orang musyrik Mekah adalah orang-orang yang terkutuk, ayat 148-149. Kesaksian mereka tidak dapat dipercaya, ayat 150. Hal-hal terlarang yang dilatihkan, ayat 151-153. Al-Quran membuktikan ajaran Musa dan Isa, ayat 154-157. Nasib orang jahat di hari kiamat, ayat 158. Sektarianisme ditegur, ayat 159. Perbandingan pahala orang benar dan orang jahat, ayat 160. Islam agama yang benar, ayat 161-162. Pengabdian Muhammad kepada Allah, ayat 163. Orang-orang musyrik didesak untuk beriman kepada Allah, ayat 164-165. Ayat-ayat penting, ayat 61. Sejumlah ulama modern dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Yaman dan Mauritania mengeluarkan fatwa untuk menjelaskan tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat 61 surah ini serta hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat penjaga sehingga ketika kematian datang pada seorang manusia, malaikat maut akan mencabut nyawanya dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya. Ayat 79 dan 162-163, doa iftitah. Dalam surah Al-An'am ini, terdapat doa iftitah yang disunahkan untuk membacanya dengan bersuara lirih. Doa ini dibaca pada saat setelah takbir dan sebelum bacaan surah Al-Fatihah. Sebagian ayat-ayat yang dibaca adalah ayat 79 dan 162-163. Doa ini banyak dipraktikkan di dalam mazhab Syafi'i. Berikut ini adalah makna dari doa iftitah. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Quran, Surah Al-An'am, 6, ayat 79. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim. Quran, Surah Al-An'am, 6, ayat 162-163. Penempatan dan koherensi dengan surah lainnya. Gagasan tentang hubungan tekstual antara ayat-ayat dalam satu bab telah dibahas dengan berbagai judul seperti nazm dan munasabah dalam literatur non-Inggris dan koherensi, hubungan teks, intertekstualitas, dan kesatuan dalam literatur Inggris. Hamiduddin Farahi, seorang sarjana dari anak benua India, dikenal karena karyanya tentang konsep nazm, atau koherensi, dalam Al-Quran. Fakhruddin Al-Razi, meninggal 1209 Masehi, Zarkasi, meninggal 1392 Masehi, dan beberapa sarjana Al-Quran klasik maupun kontemporer lainnya telah berkontribusi pada kegiatan penelitian tersebut. Seluruh Al-Quran dengan demikian muncul sebagai buku yang terhubung dengan baik dan sistematis. Setiap divisi memiliki tema yang berbeda. Topik dalam satu divisi kurang lebih dalam urutan wahyu. Dalam setiap divisi, setiap anggota pasangan melengkapi yang lain dalam berbagai cara. Ada 7 divisi yang telah ditetapkan. 7 divisi tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok dari Al-Fatihah, Quran, 1 ayat 1, ke Al-Maidah, Quran, 5 ayat 120. Hukum Islam, kelompok dari Al-An'am, Quran, 6 ayat 1, ke At-Taubah, Quran, 9 ayat 129. Akibat penolakan Muhammad bagi kaum musyrik di Mekah. Kelompok dari Yunus, Quran, 10 ayat 1,
ke An-Nur, Quran 24 ayat 26. Kabar gembira tentang kekuasaan Muhammad. Kelompok dari Al-Furqan, Quran 25 ayat 1, ke Al-Ahzab, Quran 33 ayat 73. Argumen tentang kenabian Muhammad dan syarat-syarat keimanan kepadanya. Kelompok dari Saba, Quran 34 ayat 1, ke Al-Hujurat, Quran 49 ayat 18. Argumen tentang tauhid dan syarat-syarat keimanan kepada Allah. Kelompok dari Qaf, Quran 50 ayat 1, ke At-Tahrim, Quran 66 ayat 12. Argumen tentang kehidupan setelah mati dan syarat-syarat keimanan terhadapnya. Kelompok dari Al-Mulk, Quran 67 ayat 1, ke Anas, Quran 144 ayat 6. Nasihat bagi kaum Quraisy tentang nasib mereka di dunia dan akhirat, jika mereka mengingkari Muhammad. Asbabun Nuzul Surah Al-An'am. Asbabun Nuzul Surah Al-An'am memuat sebab-sebab turunnya sebagian ayat-ayat pada Surah Al-An'am. Al-An'am 6, ayat 52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran, Surah Al-An'am 6, ayat 52. Imam Muslim meriwayatkan, hadits 15 halaman 187, Zuhair bin Harb, dari Sa'd, tentang akulah turunnya ayat ini. Katanya, turun tentang 6 orang, saya dan Ibnu Mas'ud termasuk mereka. Sementara kaum musyrikin mengatakan, orang ini janganlah mendekat. Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sa'd, dahulu kami 6 orang pernah bersama Nabi, lalu berkatalah kaum musyrikin kepada Nabi. Usirlah mereka ini, jangan melancangi kami. Katanya, saya dan Ibnu Mas'ud serta seorang laki-laki Hujail, Bilal dan 2 orang lagi yang tidak saya sebutkan namanya. Lalu terjadilah sesuatu dalam hati Rasulullah apa yang dikehendaki Allah untuk terjadi. Maka dia pun berkata dalam hatinya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, nomor 4128, Ibnu Jarir, hadits 7, halaman 202, Al-Hakim, Mustadrak 3, halaman 319. Kata dia, sahih menurut syarat Syaikhain, didiamkan tanpa komentar oleh Az-Zahabi, Abu Nuaim, Al-Hiyah 1, halaman 345 sampai 346, Ibnu Abi Hatim, hadits 3, halaman 72, dan Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim, hadits 3, halaman 72. Al-An'am 6, ayat 121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran, Surah Al-An'am 6, ayat 121. Abu Dawud meriwayatkan, hadits 3, halaman 59, Muhammad bin Kasir, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya. Mereka mengatakan apa yang Allah sembelih janganlah kamu makan, dan apa yang kamu sembelih, maka makanlah, lalu Allah Ta'ala turunkan. Hadits ini rawinya adalah rawi sahih dan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir 2, halaman 171, sanad ini sahih. Sektarianisme. Sektarianisme adalah paham atau gerakan yang didasarkan pada perbedaan atau fanatisme terhadap suatu aliran, sekte atau kelompok tertentu, terutama dalam agama dan politik, yang seringkali menimbulkan perpecahan dan konflik. Sederhananya, ini adalah kecenderungan untuk memprioritaskan kesetiaan pada kelompok sendiri di atas kepentingan yang lebih luas,
bahkan bisa sampai menimbulkan diskriminasi atau permusuhan terhadap kelompok lain. Sektarianisme ini, khususnya bigotry, diskriminasi agama, adalah diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik. Konflik sektarian seringkali merujuk pada konflik kekerasan religius dan politik seperti konflik antara Katolik dan Protestan, konflik antara Katolik dan Ortodoks, meskipun kepercayaan politik dan pembagian kelas memainkan peran yang penting pula. Sektarianisme terdapat di seluruh dunia. Begitu juga dalam agama Islam. Konflik antara Sunni dan Syiah merupakan contoh konflik sektarian. Konflik antara Sunni dan Syiah ini muncul di Irak dan Pakistan. Untuk teks ayat-ayat surah Al-An'am dalam tulisan bahasa Arab, silakan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di perpustakaan Islamic Center.